Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya di Marola Channel. Guys, ada kabar baru lagi nih guys. Beberapa saat yang lalu, real count terbaru KPU itu diungguli oleh Anies Rashid Baswedan dengan angka 47% lebih, sedangkan 02 itu 46% lebih. Nah, tiba-tiba beberapa jam kemudian itu hilang drastis mencapai angka 3 juta lebih suara. Kok bisa ya? Kok bisa hilang seperti itu ya? Kemana perginya? Siapa yang ngambil ya guys? Ini gokil, ini gila banget. Nah, penasaran seperti apa? Mari kita saksikan. Let's go. Yang apa? Untuk kalau yang tercatat di layar ini kita mengambil datanya jumlah suara-suara masuk, Ibu. Suara-suara masuk. Suara-suara masuk itu tersebut untuk paslon 1 47,5, kemudian paslon 2 46,9, dan untuk paslon 3 5,5%. Oke. Ini kalau kita merujuk datanya data surat suara yang masuk. Surat suara masuk. Tapi kalau kita merujuk ke data seluruh DPT untuk perbandingannya, maka jumlahnya untuk paslon 1 ini 36,9%. Kemudian untuk paslon 2 35,66%, dan untuk paslon 3 4,20%. Sebenarnya sama saja, Ibu, cuman untuk pengambilan apa populasi datanya yang beda. Populasi DPT dan populasi surat suara yang masuk. Iya ya. Untuk hasil tidak jauh beda. Sama. Tidak beda. Itu yang tim terpadu ini, Bu. Dan kami himpun data ini sejak kemarin setelah penghitungan suara di TPS sampai dengan hari ini data masih bergerak. Ada beberapa masih fluktuatif gitu Iya, Pak? fluktuatif. Ada kecamatan yang sudah menyatakan final, ada beberapa tadi kecamatan, kemudian ada Sungai Raya tadi Pak, Sungai Raya, kemudian Simpur, Barang Batung, sama Kandangan, Mas. Kandangan sudah selesai. Biasanya masih kami tunggu datanya sampai hari ini sesuai dengan yang ada di lapangan. Selanjutnya nanti kami akan bergerak untuk ke data anggota legislatif juga. Kalau di kan seperti itu. Tapi kami lebih utama untuk yang pasangan yang di press dulu. Oke. Ini mungkin tujuannya apa nih Pak, memberikan informasi apa Pak? Ini informasi awal, sebenarnya informasi untuk kami secara umum pribadi, karena kita juga merujuk di lembaga survei yang lain yang resmi ada di baik di pemerintah pusat maupun sampai ke daerah. Secara internal aja untuk lebih mengetahui secara internal pembanding gitu Pak? Iya, hanya membanding, data pembanding dan informasi awal. Tapi insya Allah valid Pak karena dari kecamatan langsung ya. Kalau tugas di lapangan gitu. Iya, cuman margin error pasti akan terjadi Bu ya, karena ini lebih manual seperti itu. Cuman mudah-mudahan datanya tidak terlalu apa. Jadi yang lagi ramai di media sosial ini nih, suara pasangan Amin, Bapak Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar itu sempat di angka 13 juta lebih atau 32%. Pada pukul ini dia 18.30 waktu Indonesia Barat tanggal 15 Februari 2024. Tiba-tiba terus kemudian ini kita lihat di pukul 19.30 angkanya berkurang jadi 9.800.000 sekian. Iya ya. 25%. Nah, banyak yang bilang kalau persentase berkurang mungkin wajar. Tapi kalau jumlah suara berkurang dari 13 juta menjadi 9 juta lebih, kenapa ya? Dan sekarang kita sudah bersama dengan Direktur Sengketa Proses. Itu yang nggak masuk akal ya guys ya. Kemana hilangnya, siapa yang ngambil? Abang Zaid Musafir. Jangan-jangan genderuwo kali ya. Bang, tanggapannya terkait dengan tadi suara pasangan Amin yang tiba-tiba berkurang gitu. Itu apa sebenarnya permasalahannya? Ya, ini jadi menguatkan dugaan ya atau kecurigaan seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya pelaksanaan pemilu 2024 ini terjadi kecurangan atau tidak berjalan secara baik dan benar. Kenapa? Karena sedari awal kita melaksanakan proses pilpres ini sudah didahului oleh pelanggaran etik yang terang benderang terjadi. Nah, ditambah lagi dengan adanya dari awal sudah bermasalah rekap atau rekapitulum itu yang pada faktanya tadi jam 6:30 itu angka pasangan 01 di 13 juta sekian, di 19.30 PIB itu angka 01 jadi 9 juta sekian, 9,8 juta sekian. Nah ini ada lucu ya, lucu baik secara sistem ataupun mereka yang membuat sistem tersebut. Iya, itu KPU gimana itu? Kerja atau tidur itu ya? Yang menjadi bagian dari terpilihnya pemimpin bangsa Indonesia
bisa seperti ini? Ini kan menjadi kecurigaan. Masyarakat Indonesia ini lagi menanti betul siapa pemimpin yang terpilih. Kalau sistemnya aja seperti ini, artinya pengawasan dan kontrol dari lintas tempat, lintas kabupaten kota, lintas provinsi, lintas pulau, ini tidak bisa berjalan dengan baik dan benar. Hanya sesimpel itu, dalam artian statement KPU menyatakan iya kita lagi sistem error, ini lagi di reset. Come on, ini pemilu dan ini pilpres, kita lagi mencari pemimpin yang kredibel ke depan. Siapakah? Itu yang harus membuktikan adalah KPU sendiri. Tapi lain, Mas Tommy, yang paling penting lagi adalah tim hukum nasional ini sudah bersurat ke KPU minta audit, minta dilakukan pengecekan, dan itu pengecekan bukan dari kami sendiri, kami minta ada tim auditor independen, ada juga tim auditor perwakilan 01, 02 dan 03. Gitu. Jadi kita minta harus dilakukan itu ya. Cek sistem ini apakah berjalan dengan baik dan benar. Faktanya ternyata sekarang kejadian surat kami tidak direspon. 2 kali kami bersurat tidak direspon. Bawaslu pun kami juga tidak direspon surat kami. Faktanya hari ini yang kejadian adalah terjadi seperti yang barusan dan lagi rame. Bagaimana bisa surat suara yang sudah masuk atau surat suara yang sudah terpilih Pak Anies itu 13 juta, tahu-tahu down jadi 9 juta sekian. Sangat disayang. Semua persoalan di TPS selesaikan di TPS. Jangan mau keluar dari TPS. Ribut-ribut di situ. Karena kalau nanti udah nanti kita sampaikan ke atas, kita susah. Ya, jangan diribut di situ sampai selesai. Kalau kita bisa aja ada kecurangan, udah kita video teriak kita, orang biar tahu kan. Kita caranya begitu masyarakat. Nah, ini demo di mana-mana ini. Ini demo di depan KPU kemarin ini. Lihat aplikasi yang dibuat oleh lembaga negara aja tidak mampu mengakomodir secara jujur. Satu lain, aplikasinya masukin lain, datanya lain. Ini lembaga negara kok model begini, berarti ketua KPU tidak mampu. Ketua KPU harus diturunkan, harus ditangkap. Ketua KPU harus diturunkan. Ini aspirasi rakyat kami yang saya saja berandal sebagai Ketua KPU harus ditangkap. Ini kecurangan kami harus tidak bisa menangkap ketua KPU. Tangkap Kapolri. Mana Bareskrim? Tangkap ketua KPU. Nah, oke guys, itu dia guys. Nah, benar kan? Tadi di video pertama itu Pak Anies itu sempat mengungguli 47% lebih ya, sedangkan Pak Prabowo tuh di angka 46% lebih. Tetapi di video yang berbeda itu selama beberapa jam itu Pak Anies sempat memperoleh 13 juta suara. Tiba-tiba menjadi 9 juta suara. Itu yang 3 jutanya kemana itu? Itu siapa yang ngambil? Nah gitu. Kalau suara sih hilang, kalau persennya sih hilang itu wajar ya. Tetapi kalau suaranya hilang itu kemana? Siapa yang ngambil? Gitu. Setan, kuntilanak atau genderuwo atau siapa? Nah ini yang dimarahkan oleh masyarakat. Curangnya itu terang-terangan begitu ya. Terang benderang gitu, nggak takut sama sekali. Apalagi itu aplikasi Sirekap itu yang lagi viral, yang rame sekarang. Nanti ada videonya itu guys, dibikinnya berapa lalu hasil rekapnya berapa, bahkan sampai nanti ada yang satu TPS hasilnya menjadi 1 kecamatan. Itu gila. Nah oke guys, nanti ada di videonya ya, nantikan video selanjutnya ya. Nah oke guys, terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan nantikan terus video-video berikutnya dari Marola Channel. Terima kasih. Thanks for watching.